Fisika merupakan salah satu ilmu yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Semua pekerjaan menjadi mudah karena adanya penerapan ilmu fisika dalam kecanggihan teknologi. Beberapa konsep dapat tergabung dalam satu bentuk peralatan, dan dalam artian ada peralatan yang hanya menggunakan satu konsep dan ada yang lebih dari satu konsep. Ilmu fisika akan mendasari perkembangan peralatan yang digunakan manusia. Penemuan-penemuan terbaru dalam bidang fisika akan memperbaiki teknologi yang sudah ada, baik disadari maupun tidak. Pada hakikatnya setiap manusia membutuhkan ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan teknologi agar dapat menjalani kehidupan ini secara harmonis, di mana perkembangan teknologi itu tentu merupakan implikasi dari ilmu fisika yang telah dipelajari oleh para ahli dalam bidang tersebut. Meski mata pelajaran ini sering dibenci ketika sekolah, namun tanpa adanya ilmu fisika, semua kecanggihan teknologi tidak dapat terwujud. Film berikut berjudul Spectral. Tentu saja ini adalah salah satu requestan dari para sahabat di kolom komentar. Bergenre aksi, fiksi ilmiah, perang, fantasi, horor, rilis di tahun 2016, disutradarai dan ditulis oleh Nick Matthew, serta dibantu oleh Ian Fred dan George Nolfi. Dengan durasi sekitar 107 menit, film ini dibintangi oleh James Badge-Dale, Max Martini, Emily Mortimer, dan Cory Hardrick. Selamat datang buat yang baru dan selamat berjumpa kembali buat yang lama. Masih bersama saya, Tuku Gusto. Mari kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan dunia di masa depan yang tidak jauh dari saat ini, di mana terjadi konflik di daerah Moldova akibat perang saudara antara para pemberontak, yaitu sisa-sisa militer dari pemimpin diktator dengan rakyat yang sebelumnya berusaha menjatuhkan rezim tersebut. Sebagai polisi dunia, Amerika mengirimkan pasukan Delta untuk membasmi para pemberontak. Pada suatu hari, ada sekelompok pasukan mengalami kekalahan. Satu-satunya yang tersisa adalah Sarjen Chris Davis yang sedang menunggu bantuan datang. Tiba-tiba saja dia melihat sesuatu yang misterius. Lalu sesuatu itu menghantam Chris Davis dengan begitu keras hingga membuatnya tewas. Di Virginia, Amerika Serikat, seorang ilmuwan yang bekerja di DARPA, Defense Advanced Research Agency, yang merupakan tokoh utama kita, Dr. Mark Lane, menemukan sesuatu yang sangat penting di antara barang-barang rongsokan. Menurutnya, ilmuwan itu tidak harus selalu bersih, karena terkadang penemuan itu terjadi di tempat-tempat yang tidak terduga. Hari itu, Mark kembali menguji sebuah alat yang disebut pulse. Alat itu mengeluarkan sinar yang mampu mencairkan es dalam sekejap. Menurut keterangan Mark, benda itu juga mampu mencairkan material seperti logam, beton, atau benda-benda keras lain yang terbentuk akibat perubahan suhu. Namun Mark merasa keberatan jika alat itu diuji coba terhadap makhluk hidup karena bertentangan dengan tujuan awal yang mana untuk mengeringkan pasokan air musuh. Selain itu, yang Mark ketahui, DARPA adalah badan penelitian yang berfokus dengan defense atau pertahanan. Itu yang Mark pegang ketika memutuskan bergabung. Menurut atasan Mark, Dr. Mindola, Mark terlalu naif. Tapi karena fokusnya adalah pertahanan, mungkin misi yang satu ini akan membuat Mark tertarik. Mark dikirimkan ke Moldova untuk menemui Jenderal James Orlan sebagai perancang hyperspectral goggles atau kacamata hyperspektral yang dilengkapi pada helm prajurit. Sang jenderal memperlihatkan sebuah rekaman yang menampilkan objek misterius, yang mana itu diambil dari kacamata ciptaan Mark. Kemudian Mark juga diperlihatkan rekaman yang terjadi dengan Chris Davis. Namun sebelum itu, seorang wanita yang merupakan agen CIA, Fran Madison, meminta Mark menandatangani surat perjanjian agar tidak membocorkan hal ini kepada siapapun. Fran menjelaskan bahwa dalam beberapa minggu terakhir, timnya menemukan mayat dengan kondisi yang sama seperti Chris Davis, yaitu organ dalamnya yang membeku tapi kulit mereka terbakar. Beberapa masyarakat setempat berasumsi bahwa peristiwa tersebut adalah sebuah pemusnahan atau genosida yang dilakukan oleh Aratare atau hantu perang. Namun sejauh ini, pemikiran yang paling masuk akal dan belum terbantahkan adalah milik Fran Madison, yaitu orang-orang yang menggunakan teknologi canggih berupa jubah atau mantel yang berfungsi untuk kamuflase. Karena menurut Intel, pemerintah Moldova pernah menggelontorkan dana miliaran dolar untuk pengembangan senjata. Mark sendiri, yang saat ini paling diharapkan, belum bisa memberikan penjelasan apapun dengan data-data yang masih sangat minim. Oleh karena itu, James berencana akan mengirim pasukan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, sekaligus mencari tahu kondisi tim Utah yang hilang kontak.
Mark membawa sebuah kamera hyperspektral yang bisa melihat spektrum cahaya dan mampu menangkap objek yang berkali-kali lipat lebih baik dibandingkan kacamata hyperspektral. Dia akan memasang sekaligus mengoperasikannya di dalam kendaraan tempur. Ya, Mark memutuskan ikut dengan para prajurit karena dia tidak bisa mempercayakan alatnya kepada orang yang minim pengalaman. Beberapa waktu kemudian, 5 kendaraan tempur tiba di wilayah Durlesti, tepatnya di sebuah gedung apartemen. Di sana mereka menemukan beberapa mayat, baik dari pasukan Delta ataupun dari pemberontak. Anehnya, sama sekali tidak ada luka tembak. Lalu ketika kembali memeriksa gedung, tim Dagger yang dipimpin oleh Mayor Sessions menemukan seorang anggota tim Utah sedang bersembunyi di bawah bak mandi. Namanya adalah Comstock. Pria itu terlihat bingung dan ketakutan. Dia menjelaskan bahwa seluruh rekan-rekannya telah mati akibat diselimuti es, dibunuh oleh sesuatu yang berlawanan dengan Tuhan. Awalnya Sessions berpikir bahwa Comstock mengalami gangguan jiwa akibat apa yang menimpanya. Tapi ternyata laporan dari para prajurit di lantai atas membuktikan perkataan Comstock. Mayat-mayat tim Utah tergeletak di mana-mana dan sebuah serangan dari Aratare membunuh McFadden. Tidak ada satu peluru pun yang mengenai musuh. Para prajurit malah dibantai tanpa ampun, hingga akhirnya Kapten Cabrera harus menarik mundur tim Dagger. Kemudian Mark langsung menggunakan kameranya untuk mendapatkan gambar makhluk itu. Menyadari musuh di depan mata, Cabrera pun menggunakan RPG. Sayangnya itu sama sekali tidak berdampak apapun selain membuat makhluk itu mengamuk, membunuh Cabrera dan beberapa prajurit yang baru keluar dari gedung. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung melarikan diri. Namun sialnya, jalur yang mereka lewati penuh dengan ranjau sehingga membuat truk APV hancur dan beberapa prajurit tewas. Mark, Friend, Major Sessions, dan sisa timnya berlindung di sebuah gedung terdekat. Ternyata bersama mereka telah bergabung Sergeant Chen dari tim Utah kedua. Pria itu mengaku selamat karena terjebak di dalam truk. Kini jelas sudah bahwa musuh mereka bukanlah orang yang menggunakan mantel kamuflase, karena tidak mungkin ada alat yang bisa menembus tembok, menghindari semua peluru bahkan ledakan. Dari apa yang dilihat Mark lewat kameranya, makhluk itu menyerupai manusia atau seseorang, bisa merespon dan menyadari apa yang ada di sekitarnya. Hanya sampai di situ saja. Mark menolak memberikan penjelasan secara berlebihan sebab data-data yang dimilikinya masih kurang. Tidak satu pun dari prajurit yang masih memiliki kacamata hyperspektral. Untungnya Mark membawa kamera yang sebelumnya dipasang pada truk, dan setelah melihat kondisi sekitar, ternyata lokasi tempat mereka berada saat ini telah dikepung. Namun tidak hanya itu, Eliseo melihat salah satu dari Aratare seperti tertahan ketika menginjak pasir hitam yang ternyata adalah serbuk besi. Sepertinya ada seseorang yang dengan sengaja menyebarkannya sebagai pelindung, dan jika dugaan Sessions benar, maka ada orang lain di gedung itu selain mereka. Sessions memerintahkan timnya untuk menyisir gedung. Tak lama kemudian, mereka menemukan 2 anak kecil bersaudara, Sherry dan Bogdan. Dibantu oleh Franz sebagai penerjemah, Sherry menjelaskan bahwa ayahnya yang menyebar serbuk itu di sekitar gedung untuk menyelamatkan Sari dan adiknya. Bogdan melanjutkan bahwa itu melindungi mereka dari makhluk yang tidak boleh disebutkan namanya, jiwa yang tersesat dan terjebak di antara hidup dan mati, serta tidak bisa menemukan kedamaian. Sangat disayangkan, ternyata ayah Sari mati terbunuh ketika menyebarkan serbuk besi. Gadis kecil itu melanjutkan sisanya dan menyembunyikan hal ini dari Bogdan. Dari saku ayah Sari, Mark menemukan kepingan keramik dan peta Masarov. Menurut Sari, dari tempat itulah semuanya bermula. Awal di mana Aratare melakukan pembantaian. Di tempat lain, Major Sessions mengabaikan segala hal tentang pemberontak. Yang menjadi fokusnya saat ini adalah penyelamatan. Oleh karena itu, dia meminta Chen menghubungi Jenderal James untuk meminta bantuan. Beberapa waktu kemudian, sang jenderal pun setuju mengirimkan bantuan dengan tank dan helikopter. Namun yang menjadi masalah adalah titik penjemputan yang sangat rawan karena kemungkinan besar sudah dikepung oleh Aratare. Para prajurit pun saling debat mengemukakan solusinya kepada Sessions. Lalu Mark muncul, menawarkan sebuah ide yang sulit ditolak, yaitu memanfaatkan serbuk besi sebagai senjata dan memodifikasi kamera agar berfungsi sebagai pendeteksi Aratare, sehingga kini semua bisa melihat makhluk itu tanpa menggunakan kacamata. Mark juga meminta Sessions menghubungi teknisi di markas agar bisa melakukan hal yang sama, karena tim penyelamat pasti akan membutuhkannya.
Keesokan paginya, prajurit melihat Aratari telah menemukan cara melewati serbuk pasir dengan menyeberang dari seberang gedung. Itu adalah sebuah pertanda bagi tim Dagger untuk segera pergi. Di samping itu, 50 menit yang lalu, tim yang dikirim jenderal sudah mulai bergerak. Mereka mengikuti arahan Sari untuk mengambil jalan yang paling aman menuju ke titik penjemputan. Beberapa Aratari sempat menghadang mereka. Disinilah serbuk pasir menjadi sangat berguna meski hanya mampu menahan makhluk itu untuk sementara. Setibanya di titik penjemputan, ternyata sesuai dugaan, tempat itu telah dikepung. Meski tim penyelamat telah tiba, namun tidak banyak membantu. Sangat disayangkan, Bohdan menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Dan sepertinya, Aratari telah semakin kuat. Bahkan mereka dengan mudah menghancurkan sebuah tank. Kini harapan mereka satu-satunya adalah helikopter. Mark memanfaatkan angin dari baling-baling untuk menyebarkan serbuk besi, dan akhirnya mereka pun berhasil melarikan diri. Di tengah-tengah perjalanan, Session menerima kabar buruk dari Jenderal James Orlan bahwa markas mereka telah diserang. Semua sedang melakukan evakuasi, oleh karena itu tim Dagger akan dibawa ke bunker para warga. Ternyata jumlah Aratari kini semakin banyak, mereka menyebar melalui jalan-jalan. Setibanya di bunker, nyaris terjadi kontak senjata antara tim Dagger dan tentara lokal. Untungnya tim Dagger memiliki Friend, sehingga kondisi pun kembali terkendali. Mark dan Friend langsung membawa Sari ke ruangan medis setelah melihat kondisinya yang semakin melemah. Beberapa waktu kemudian, Jenderal James Orlan pun tiba dengan membawa 19 personel yang tersisa serta beberapa alat canggih dan senjata. Pria itu menjelaskan serangan yang terjadi seperti angin yang berhembus, tak terlihat, tapi para tentara mulai berjatuhan. Komunikasi dengan pusat terputus, bahan bakar helikopter hanya tersisa sedikit. Akhirnya, yang bisa dilakukan hanya bertahan di bunker sambil berharap pertolongan datang. Beberapa dari prajurit mengusulkan untuk memperkuat pertahanan, sedangkan sisanya menyarankan untuk meninggalkan tempat itu dengan berjalan kaki. Di tengah-tengah perdebatan yang cukup serius dalam menentukan nasib mereka beberapa jam ke depan, lagi-lagi Mark memberikan usul yang sulit untuk ditolak, yaitu melawan. Pria itu telah mengumpulkan seluruh informasi dan kini dia bisa menyimpulkan bahwa yang mereka lawan bukanlah Aratari atau hantu atau roh yang tersesat. Makhluk itu juga bukan cahaya, bukan pula bayangan ataupun sebuah trik. Jika diingat kembali, makhluk itu tidak bisa membunuh Comstock dan orang-orang yang berada di dalam tank Abraham karena sama-sama berlapis keramik. Ini menandakan bahwa Aratari bukanlah makhluk halus, melainkan sesuatu yang diciptakan manusia. Menurut Mark, mereka yang selama ini disebut Aratari sebenarnya adalah condensate, Bose-Einstein condensate, sebuah perubahan materi yang pernah diprediksi oleh Ned Bose dan Albert Einstein. Ini menjelaskan mengapa pertama kali muncul di Masarov, karena tempat itu adalah pembangkit listrik, dan untuk menghasilkan Bose-Einstein condensate akan membutuhkan banyak energi. Inilah yang dimaksud oleh Franz tentang pengembangan senjata. Condensate adalah senjata itu sendiri. Mark tidak bisa menjelaskan mengapa condensate itu bisa menyerupai manusia, namun dia yakin segala sesuatu yang tidak alami atau buatan manusia pasti memiliki kelemahan. Dengan menggunakan perlengkapan dan peralatan canggih yang dibawa dari markas, malam itu Mark dibantu oleh para teknisi menciptakan senjata plasmic discharge yang mampu merusak kondensat. Karena jika tidak dihentikan, kondensat akan terus menyebar dan menyerap energi untuk terus tumbuh. Setelah semuanya selesai, di pagi hari, Mark, Friend, dan para prajurit kembali beraksi. Setibanya di Masarov, tim Dagger yang dipimpin oleh Major Session mendarat lebih dulu untuk menguji senjata baru mereka. Itu benar-benar berhasil. Sebuah tembakan seketika melenyapkan Aratari. Kemudian Aratari lain mulai bermunculan. Ini menandakan bahwa pertempuran telah dimulai dan seluruh prajurit pun diturunkan termasuk Lotus, sebuah robot canggih yang telah dimodifikasi oleh Mark menjadi pendeteksi kondensat atau selanjutnya disebut spektral. Sesuai dengan rencana, selagi para prajurit bertempur mengalihkan spektral, Mark, Friend, Tol, dan Alisio menyelinap ke dalam Masarov untuk menyabotase mesin kondensat. Tentunya itu tidak akan mudah, karena di dalam Masarov juga masih ada beberapa spektral. Mereka pun memutuskan membagi tim menjadi dua. Alisio dan Tol akan menahan spektral demi membuka jalan untuk Mark dan Friend. Sementara itu, di luar Masarov, awalnya para prajurit berhasil memusnahkan para spektral. Namun sangat mengejutkan, makhluk itu kembali bangkit dan
sepertinya kali ini mereka bersatu, membentuk pusaran sehingga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kembali ke Mark dan Friend, kini mereka berada di ruang kendali, di mana mesin kondensat berada. Sangat mengejutkan, Mark tidak menyangka mesin tersebut memindai manusia sampai ke tingkat molekul, lalu mencetak mereka menjadi kondensat. Selain itu, mereka juga menemukan beberapa sel dengan makhluk spektral di dalamnya. Dan ada pula beberapa sel yang hancur. Mark menduga itulah yang menjadi penyebab bencana saat ini. Terbukti dengan ditemukannya mayat seorang ilmuwan yang sepertinya ingin menghentikan kondensat. Tanpa menunda lagi, Mark langsung mencabut beberapa pipa yang menjadi penghubung saraf ke makhluk spektral sekaligus menghentikan mesinnya. Itu membuat para spektral marah dan berusaha mendobrak sel. Di luar, kondisi prajurit semakin terpojok. Tembakan meriam yang dilepaskan oleh Major Session malah membuat para spektral semakin mengamuk. Beruntung di saat-saat terakhir, Mark telah melepaskan semua pipa, sehingga melenyapkan para spektral. Film pun ditutup dengan menampilkan Mark dan Fran yang menemukan ruangan lain di mana banyak tabung yang berisi otak dan tulang belakang manusia. Menurut Mark, inilah yang mengendalikan para spektral. Ternyata para ilmuwan mengumpulkan mayat lalu menghidupkan kembali sebagai kondensat. Mark yakin ini sangat menyakitkan bagi mereka, berada di antara hidup dan mati. Namun dia tidak bisa membuktikan perkataannya karena tidak semua hal bisa dibuktikan dengan sains. Mark menonaktifkan semua tabung agar tidak ada lagi yang melanjutkan penelitian itu, dan juga menolak bergabung dengan tim peneliti yang dikirim oleh pemerintah yang mana bertujuan untuk mengambil alih proyek Mazarov. Akhirnya pria itu pun kembali ke Virginia, dan sesuai dengan yang dijanjikan Jenderal James Orland, Mark pulang tanpa membawa apapun. Dan tamat. Ada dua tipe film, yang pertama layak ditonton di teater, dan yang kedua cukup ditonton dengan santai di rumah. Spektral, menurut saya pribadi film ini tidak jelek, tapi memang sepertinya lebih layak jika ditonton di rumah saja. Ceritanya mungkin memang nggak terlalu berat seperti film-film time travel yang bikin kepala ngasap, tapi untuk memahami scenes-nya, itu mengharuskan kita untuk mengulang beberapa scene tertentu. Oke, setelah melewati berbagai macam halangan dan rintangan, serta pembunuhan yang menewaskan rekan-rekan militernya, tokoh utama kita, Dr. Mark Klein, yang juga seorang peneliti DARPA, menyadari bahwa makhluk misterius yang disebut sebagai hantu perang sebenarnya dibuat dari kondensat Bose-Einstein. Fenomena ini terkadang disebut sebagai kondisi materi atau zat kelima, setelah padat, cair, gas, dan plasma. Ini pernah diramalkan oleh Ned Bose dan Albert Einstein pada tahun 1920-an. Dalam film kita melihat kondensat yang super duper dingin itu bergentayangan kesana kemari seperti hantu, membunuh orang-orang dengan cara membekukannya dari dalam dan menggagalkan semua upaya untuk menghentikan mereka dengan senjata kelas ringan. Namun pada kenyataannya, Bose-Einstein kondensat tidak setahan itu. Dia harus tetap terisolasi dengan baik dari lingkungan menggunakan teknologi tinggi dengan tekanan udara yang lebih rendah sekitar 14 kali lipat dari udara di sekitar kita. Dan sentuhan kecil apapun dari molekul udara akan segera menghancurkannya. Selain itu, kemampuannya mengalirkan suhu sangat rendah. Sebutir pasir saja tidak mampu dibekukan, apalagi satu tubuh manusia. Dan juga kondensat harus disimpan di tempat gelap, karena jika terkena cahaya, dia akan menguap akibat penyergapan energi foton. Agak pusing ya? Ya, sama. Saya juga merasa balik ke masa-masa SMA gitu. Pas guru jelasin, saya cuma geleng-geleng kepala seperti orang tripping. Mungkin sedikit saya jelaskan tentang proses penciptaan Aratare di dalam film, berdasarkan pemikiran saya pribadi. Jadi para ilmuwan mengumpulkan mayat-mayat korban perang, kemudian mengambil otak dan tulang belakang mereka untuk diletakkan di dalam tabung. Kemudian melalui pikiran orang tersebut, mesin menciptakan wujud kondensat yang diisi kesadaran. Proyek itu dinyatakan gagal karena walau bagaimanapun, membangkitkan orang mati dalam wujud yang berbeda pasti akan menyebabkan kebingungan, apalagi ingatan tentang merasakan kematian. Saya pikir itulah yang dimaksud oleh Mark tentang rasa sakit yang sulit dijelaskan dengan sains. Oh ya, satu lagi, kalian tidak perlu repot-repot memikirkan kamera yang diubah menjadi senter, kecuali kamera HP yang dilengkapi flashlight. Ya, kameranya dimatikan, flashlightnya dinyalakan.
ini memang tidak masuk akal dan hanya hiburan semata, sama halnya dengan alat-alat canggih yang tiba-tiba muncul di bunker. Meski dalam penjelasannya, semua benda-benda itu dibawa dari markas, namun jika mendengar penjelasan sang jenderal tentang serangan yang menyerupai gelombang dan membunuh satu persatu dari mereka, rasanya tidak mungkin para tentara sempat mengumpulkan benda-benda canggih itu untuk dibawa ke bunker. Mungkin tujuannya di sini hanya untuk menjadikan karakter Mark seperti MacGyver. Tahu MacGyver nggak? Segitu saja teman-teman, semoga buat yang penasaran bisa puas dengan penjelasannya. Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salah selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!